Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulul Fitria Kamila dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa tentang Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa di mana terjadinya penculikan terhadap Insinyur Soekarno bersama Dr. Andes Muhammad Hatta yang dilakukan oleh golongan muda pada suatu hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Keduanya diculik oleh golongan muda, lalu dibawa ke salah satu kota kecil di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di kota Rengas Dengklok. Oleh sebab itu, peristiwa ini dinamai dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Kronologi waktu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang dimulai dari penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, Sukarni, Wikana, dan Khoirul Saleh, dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, yaitu di Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta, serta Mr. Ahmad Soebardjo, dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tersebut dirahasiakan oleh tentara Jepang yang ada di Indonesia, tetapi para pemuda Indonesia kemudian mengetahuinya melalui siaran radio BBC di Bandung pada 15 Agustus 1945. Pada saat itu pula, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Hatta kembali ke tanah air dari Saigon, Vietnam, untuk memenuhi panggilan Mandala Asia Tenggara, Marsekal Terauchi. Pada tanggal 15 Agustus pukul 8 malam, para pemuda di bawah pimpinan Khoirul Saleh berkumpul di ruang belakang Laboratorium Bakteriologi yang berada di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 13 Jakarta. Para pemuda bersepakat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung kepada negara lain. Sedangkan golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi secara terorganisir, karena mereka menginginkan membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Lain halnya dengan pendapat dari Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo. Mereka berpendapat bahwa masalah kemerdekaan Indonesia, baik datangnya dari pemerintah Jepang atau hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri, tidak perlu dipersoalkan. Justru sekutulah yang menjadi persoalan karena mengalahkan Jepang dalam Perang Pasifik dan mau merebut kembali kekuasaan wilayah Indonesia. Pada akhirnya terdapat perbedaan antara golongan tua dan golongan muda. Perbedaan pendapat tersebut mendorong golongan muda untuk membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan dan Hatta ke Rengas Dengklok pada dini hari 16 Agustus 1945. Tujuan dilakukannya pengasingan tersebut agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak berpengaruh oleh Jepang. Dipilihnya Rengas Dengklok karena berada jauh di jalan raya utama Jakarta-Cirebon, dan di sana dapat dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menempati rumah milik warga masyarakat bernama Ju Kisong, keturunan Tionghoa. Golongan muda berusaha untuk menekan kedua pemimpin bangsa tersebut, tetapi karena kedua pemimpin tersebut berwibawa yang tinggi, para pemuda merasa segan untuk mendekatinya, apalagi menekannya. Insinyur Soekarno menyatakan bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta melalui pembicaraan dengan Sudancho Singgih. Maka Sudancho Singgih kemudian kembali ke Jakarta untuk memberitahu pernyataan Soekarno tersebut kepada kawan-kawannya dan pemimpin pemuda. Pada saat itu juga di Jakarta, golongan muda Wikana dan golongan tua Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Hasil perundingannya adalah bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta.
Selain itu, Laksamana Tadashi Maeda mengizinkan rumahnya untuk tempat perundingan dan ia bersedia untuk menjamin keselamatan para pemimpin bangsa. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput dari Rengas Dengklok. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat perumusannya, Soekarno membuat konsep dan kemudian disempurnakan oleh Hatta dan Ahmad Soebardjo. Setelah konsep selesai dan disepakati, Sayuti Malik kemudian menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Al-Jerman milik Mayor Dr. Anders Hermann Kandeler. Pada awalnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di lapangan Ikada, tetapi melihat jalan menuju lapangan Ikada dijaga ketat oleh pasukan Jepang bersenjata lengkap, akhirnya pembaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, pertengahan bulan Ramadan, pukul 10 WIB, dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan kemudian disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta, Latif Hendraningrat, yang dibantu oleh Suhud. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.